Kelaya akan menikah dengan Bara. Kalian tidak salah baca kok. Kelaya benar-benar akan menikah dengan Bara saat libur semester ganjil. Sesuai dengan janjinya, gadis itu memberikan jawaban 3 hari setelah pertemuan keluarga. Dengan jawab Kelaya, dua keluarga itu langsung heboh mempersiapkan acara pernikahan. Saking hebohnya, Kelaya sampai berpikir kalau mereka akan membuat resepsi besar-besaran. Alih-alih hanya sekedar akad nikah sederhana yang dilangsungkan di rumah Kelaya sebagai mempelai wanita. Setelah semua kehebohan yang mereka lalui di sisa hari sebelum libur semester ganjil. Mulai dari fitting kebaya dadakan, mencari model. Akhirnya Kelaya bisa merebahkan diri dengan tenang. Walau sebenarnya hampir semua persiapan dilakukan oleh para orang tua, Kelaya hanya ditanya-tanya. Ingin model kebaya seperti apa? Ingin gaya di makeup seperti apa? Apakah punya keinginan tertentu saat akad nanti? Dan perintilan lain menyangkut mempelai wanita. Tidak ada yang sulit, hanya saja, karena semua itu dilakukan di waktu yang cukup mepet. Kurang lebih 3 minggu, Kelaya keteteran. Apalagi, di sela-sela semua itu Kelaya harus belajar untuk penilaian akhir semester ganjil. Bertambah-tambah pusing kepala Kelaya. Sekarang, pas sudah berakhir, tinggal menunggu pembagian hasil belajar dan libur. Jadi, Kelaya punya lebih banyak waktu senggang. Ngomong-ngomong, Kelaya rindu Bara. Sejak pertemuan keluarga dadakan itu, mereka belum pernah bertemu. Lebih tepatnya sih, mereka dilarang bertemu. Kalau hanya sekadar mampir di muka rumah Kelaya, 5 menit, Bara diperbolehkan. Lebih dari itu, jika tidak berkepentingan, mereka dilarang bertemu. Fitting baju untuk akad saja mereka berbeda ruangan, walau di hari yang sama, dan di penjahit yang sama pula. Hah! Gadis di atas tempat tidur itu menghela napas panjang. Baru seperti ini saja Kelaya sudah lelah. Apalagi nanti ketika mereka akan resepsi. Lelahnya pasti akan berkali-kali lipat. Ai! Kelaya, yuhu! Baru saja Kelaya menutup mata, panggilan itu mau tidak mau membuat Kelaya mengurungkan niatnya untuk tidur. Masuk saja Bin, nggak dikunci kok. Ternyata yang masuk bukan hanya Bintang, Hana pun ikut serta. 2 orang itu masuk dengan membawa paper bag masing-masing. Melihat 2 orang itu masuk tak membawa tangan kosong, Kelaya bangkit antusias. Tak ada yang tak suka hadiah dadakan. Termasuk Kelaya. Apaan tuh? Tanyanya sambil mendekati Bintang dan mamanya. Kejutan. Bintang menyerahkan paper banknya lebih dulu pada Kelaya. Hadiah sebelum lo nikah sama abang gue. Widih, nggak usah repot-repot. Penuh antusias Kelaya membuka paper bag dari Bintang. Sedetik setelahnya matanya membola. ANOVEL. Bintang memang sangat mengerti Kelaya. Tanpa melihat lebih lanjut novel apa yang diberikan Bintang, Kelaya berhambur memeluk sahabatnya itu. Hana yang melihat keduanya tampak amat bahagia ikut tertawa. Kian terbahak saat melihat raut wajah Bintang yang tersiksa akibat Kelaya memeluknya teramat kencang. Ai, gue nggak bisa napas. Kelaya tak peduli. Ia tetap memeluk Bintang serat mungkin. Menggoyang-goyangkan tubuh mereka, lantas baru berhenti saat kelelahan, lebih tepatnya, ia dihentikan oleh Hana. Bintang bisa mati kehabisan napas, ai. Meski tahu perkataan mamanya berlebihan, Kelaya tetap menurut saja. Lagi pula, ada yang lebih penting lagi selain kesenangan saat ini. Hadiah dari mamanya. Mama ngasih aku apa? Gadis itu meraih paper bag Hana dengan senyum terkembang. Entah kemana perginya rasa lelah dan kantuk yang sempat ia keluhkan sebelum kedatangan Bintang dan mamanya. Hadiah dadakan memang obat terbaik pengusir kantuk. Eits! Sedetik sebelum Kelaya sukses meraih paper bag-nya, Hana menjauhkannya dari jangkauan Kelaya. Tebak dulu, Mama bawa apa?
Malas berpikir, Kelaya memilih bertanya pada Bintang. Mama gue bawa apa, Bin? Gemas, Hana menyentil kening Kelaya. Tak keras, tapi sukses membuat Kelaya mengaduh. Jangan dikasih tahu, Bin. Atas peringatan Hana, Bintang hanya dapat mengangkat bahu. Tanda tak bisa membantu Kelaya apapun. Kluenya, Bara pasti suka. Lah, yang dikasih hadiah aku, masa Bang Bara yang suka? Heran Kelaya tak habis pikir. Mama ngadi-ngadi deh. Nggak ngadi-ngadi, ay. Ingin rasanya Hana mengunyel-unyel Kelaya. Tebak lagi, usaha dikit. Mama udah beli mahal-mahal loh, ay. Kalau kamu nggak niat nebak, Mama jual lagi aja. Jangan. Enak saja, Kelaya tak akan membiarkan hadiah yang seharusnya berakhir di tangannya kembali kepada penjual. Tak sudi. Bin, bantu nebak. Nggak susah kok, ay. Klue Mama lo sudah benar. Coba tebak lagi. Kelaya menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Ini lebih sulit daripada soal matematika. Memangnya hadiah apa yang jika diberikan padanya, Bara akan suka? Kalau Bang Bara suka berarti hadiahnya bukan cuman buat aku gitu. Tapi buat Bang Bara juga. Hana mengangguk. Kurang lebihnya begitu. Kalau gitu. Kelaya tampak berpikir keras. Mencari-cari hadiah yang bisa ia dan Bara nikmati secara bersama. Beberapa menit berlalu, Hana dan Bintang mulai bosan menunggu. Keduanya bahkan telah duduk di kasur Kelaya. Sedangkan sang empu kasur masih mondar-mandir memikirkan jawaban. Parfum. Bang Bara pasti suka aku wangi. Ding dong, salah besar. Hana menyilangkan tangan di depan dada menyerupai huruf X. Gampang loh ini, ay. Hadiah buat pengantin baru, masa kamu nggak tahu? Mendengar kata pengantin baru, mata Kelaya membola sesaat. Perasaannya mendadak tidak enak. Mamanya tidak memberikan hadiah yang aneh-aneh, kan? Khusus pengantin baru, Ma. Nggak juga sih, tapi bagus buat pengantin baru. Hana tersenyum mencurigakan, ia lantas menepuk paperback yang ia bawa. Yang penting, Bara pasti suka, ay. Kelaya mengadu dalam hati. Ia lagi-lagi melirik Bintang. Dan sahabatnya itu hanya menyuruh Kelaya kembali untuk menebak. Kelaya tak punya jawaban pasti, tapi otaknya malah mengarah ke hal-hal yang berbau ranjang. Kira-kira Bara akan suka apa? Lagi pula, kalau urusan ranjang, hanya disodorkan Kelaya, tanpa tambahan apapun, Bara tetap akan suka. Kok kondom, Ma? Uhuk. Bintang tersedak. Hana menepuk dahinya. Tak habis pikir dengan tebakan Kelaya. Kenapa jadi kondom sih, ay? Iya sih kalau mau Nana Ninu harus pakai kondom, tapi bukan kondom jawabannya, ay. Wanita itu menarik Kelaya, lalu mendudukkannya di pinggir kasur. Nih coba buka. Dibanding Kelaya, Bintang terlihat lebih antusias. Walau Bintang sudah tahu apa yang akan Hana berikan, wanita itu sempat meminta pendapat Bintang. Hanya soal warna, selebihnya ia hanya melihat sekilas. Bintang penasaran bagaimana bentuk keseluruhan dari benda itu, yang diberikan untuk Kelaya. Selain itu, ia penasaran bagaimana reaksi Kelaya. Apakah sahabatnya itu akan pingsan? Atau kain satin? Kok ada renda-rendanya juga? Itu adalah respons pertama Kelaya saat membuka kotak merah muda yang ada di dalam paperback Hana. Mama nyuruh aku buat baju Ata. Syok. Kelaya hanya dapat menganga saking tak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu bukan potongan kain satin dan renda-renda, melainkan lingerie, lebih tepatnya beberapa lingerie. Mulai dari yang masih masuk akal, hingga yang tak dapat menutupi apapun. Enggak. Aku nggak mau.
Cepat-cepat Kelaya menutup kotak itu kembali dan menyerahkannya pada Hana. Ngapain pakai gituan? Gue belum lihat semua, baru mengintip dikit. Nggak usah lihat, Bin. Nggak boleh. Kelaya melotot. Mama ambil lagi aja, aku. Nggak. Enak saja, ini mahal tahu, Hana menyerahkan kembali kotak itu ke pangkuan Kelaya. Kompak dengan Hana, Bintang meraih tangan Kelaya dan meletakkannya di sisi kotak. Terima saja, Siapa tahu nanti butuh. Simpan aja dulu. Iya, enggak, Tan. Yes. Tak mungkin Hana tak menyetujui sekutunya. Simpan dulu, siapa tahu kamu berubah pikiran. Wanita itu mengedipkan sebelah mata, menggoda Kelaya. Atau enggak, kamu tanya Bara. Dia sukanya yang... Stop. Kelaya tak sanggup lagi. Mama mending keluar deh. Nggak usah ngomong aneh-aneh. Tapi diterima, kan? Hana bertanya mematikan. Iya. Terpaksa. Persetujuan Kelaya membuat Hana keluar kamar sang anak dengan senang hati. Begitupun dengan Bintang, sahabat Kelaya itu katanya ingin pulang. Sopirnya sudah menunggu di teras sambil mengobrol dengan ayah Kelaya. Sepeninggal dua orang itu, Kelaya menghempaskan diri di kasur. Untuk saat ini, ia tak ingin mengurusi hadiah dadakan Hana dan Bintang. Selagi masih jam 3 sore, Kelaya ingin tidur siang sebentar. Untung saja hadiah Bintang masih waras, tak seperti mamanya. Dengan begitu, Kelaya bisa tidur siang dengan tenang. Sayangnya, gadis itu sepertinya lupa. Bintang mustahil memberikan hadiah tanpa ada unsur kejutan. Sungguh bukan karakter Bintang. Selesai makan malam, Kelaya bergegas ke kamar. Mengunci pintu lalu membuka kembali kado dari mamanya. Ia hanya ingin melihat saja. Ingat, hanya melihat. Gadis itu bersila di atas karpet. Di sekitarnya novel hadiah Bintang belum ia rapikan. Ternyata hadiah Bintang adalah novel erotis. Kelaya baru membuka satu novel di antara 3 novel yang ia terima. Awalnya seru banget malah, tapi menjelang 50 halaman, Kelaya mendadak panas dingin. Akibat membaca novel itu, Kelaya jadi bertanya-tanya, apakah B3R cinta memang senikmat itu? Bagaimana rasanya jika benda perkasa milik Bara masuk ke dalam dirinya? Bukankah akan sakit? Gadis itu menepuk-nepuk pipinya yang mendadak panas. Jangan dipikirin, Jangan dipikirin. Jangan. Lebih baik Kelaya fokus pada benda lingeri pemberian mamanya. Namun, ternyata menatapi satu persatu lingeri tak membuat perasaan Kelaya lebih baik. Di antara 4 lingeri, hanya satu yang bisa Kelaya coba untuk pakai. Iya, Kelaya mencobanya. Katakanlah Kelaya labil, sebab lingeri satin berwarna hitam itu sangat menggoda untuk dicoba. Ukurannya pas membalut tubuh Kelaya, menonjolkan bagian-bagian tertentu yang sebelumnya selalu tertutup dengan pakaian longgar. Tak sampai di sana, bagian punggungnya membentuk huruf V yang terbuka hingga pertengahan punggung. Sebelah sisi pahanya terdapat belahan hingga pinggul. Menatap dirinya di depan cermin, Kelaya menelan ludah. Sudah dipastikan ia akan diterkam Bara kalau seperti ini. Terlalu fokus dengan cermin, Kelaya terlonjak saat ponselnya berdering nyaring. Dering paling beda yang ia khususkan untuk Bara. Tidak aneh kalau Bara menelponnya malam-malam seperti ini. Sudah biasa, tapi untuk saat ini. Kelaya tidak siap menatap wajah Bara, tapi kalau tidak diangkat Kelaya rindu. Jadi, lebih baik diangkat saja. Tak ada waktu untuk berganti baju, hingga Kelaya hanya menyelimuti seluruh tubuhnya sebelum kemudian mengangkat panggilan video dari Bara. Sudah mau tidur ya, Ya ampun, Kelaya rindu sekali mendengar suara Bara secara langsung, tanpa melalui panggilan seperti ini.
Kamera sengaja Kelaya arahkan hanya menyorot mukanya yang tengah berbaring miring. Iya, Bang. Bara di seberang sana tersenyum. Ya sudah, kamu tidur saja. Nanti saya matiin video call-nya kalau saya sudah puas lihat wajah kamu. Kontan, Kelaya merona. Saya kangen kamu, Ai. Jangan tanya bagaimana keadaan jantung Kelaya, sudah tentu tak baik-baik saja. Aku juga kangen, Bang Bara, katanya malu-malu. Beberapa detik setelahnya sepasang kekasih itu hanya saling tatap. Dengan degup jantung sama-sama bergemuruh hebat. Seandainya saja mereka bertemu, Kelaya ingin sekali mencium Bara. Ia pun yakin, Bara merasakan hal yang sama dengannya. Cantik, guman Bara lirih, tapi masih bisa didengar Kelaya. Gadis itu menggigit pipi bagian dalamnya. Menahan senyum lebar. Ah, kalau seperti ini, ingin rasanya Kelaya menceritakan hadiah mamanya, tapi tak berani. Kelaya, ada kiriman dari Bara. Hana berteriak dari luar kamar, mengetuk pintu kamar Kelaya yang terkunci. Tanpa sempat berpikir, Kelaya bangkit sambil meraih ponsel. Berniat membawa Bara, sambil menerima kiriman lelaki itu dari mamanya. Namun, Kelaya baru beberapa langkah dari tempat tidur, Kelaya tersadar satu hal. Ia masih pakai lingerie. Dengan jantung berdegup tak terkendali, Kelaya menoleh pada layar ponselnya. Bara menutup mulut syok. Bang, ini, nanti aku chat, makasih makanannya Bang. Dadah. Tut. Gadis itu cepat berlari ke lemari, mencari kaos kedodoran, memakainya cepat sambil menggerutu. Suara Hana di luar kamar yang menanyakan kenapa Kelaya tiba-tiba berteriak, tak ia indahkan. Kelaya bahkan tak tahu apa yang ia katakan pada Bara. Kacau semuanya kacau. Kenapa tiba-tiba teriak, sih, Ai? Hana menyemprotnya dengan pertanyaan begitu pintu kamar dibuka. Namun, Kelaya sudah salah fokus pada rangkaian bunga yang dibawa oleh Hana. Ternyata, Bara tak mengirimkan makanan seperti biasa, melainkan bunga. Kelaya salah mengira. Gadis itu membatin nelangsa. Ci yang dikasih bunga sama calon suami. Sepertinya Kelaya baik-baik saja, jadi Hana tak akan bertanya lebih lanjut kenapa anaknya itu tiba-tiba berteriak. Kelaya tersipu, senyum lebarnya terbit sembari menerima buket mawar merah dari mamanya. Cantiknya. Makasih Mama. Aku masuk ya. Setelah pintu kamar ditutup Kelaya kembali berteriak sambil memeluk bunga pemberian Bara erat-erat. Di luar kamar, Hana geleng-geleng kepala. Perasaan panik akibat ketahuan Bara pakai lingerie, lelaki itu hanya melihat wajah sampai dada saja sih. Namun, berhubung Kelaya tak pernah berpakaian seterbuka itu saat mereka bersama, Bara mungkin syok. Gadis itu meraih ponsel, biasanya ia akan menfoto makanan lalu mengucapkan serangkaian terima kasih pada Bara. Kali ini, Kelaya tak tahu harus bagaimana. Bara pun tak mengirim chat apapun. Aduh, kira-kira apa yang Bara pikirkan, ya? Untuk beberapa saat Kelaya hanya menatapi pinsel tanpa melakukan apapun. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka akan menikah, kan? 4 hari lagi malah. Jadi, tak masalah kan kalau Bara tak sengaja melihatnya seperti tadi. Kelaya tak perlu sampai gimana-gimana. Oke, nggak apa-apa. It's okay, Ai. Toh Bara pernah lihat lo telanjang. Gadis itu menyemangati diri. Maka dari itu, Kelaya mencoba berdamai dengan insiden tak sengaja tadi. Abaikan saja, daripada dirinya kepikiran. Otaknya sudah penuh, jangan ditambah-tambah lagi. Sekarang, gadis itu memeluk bunga pemberian Bara. Beruntung buketnya besar, jadi bisa menutupi tubuh bagian depan Kelaya yang terbuka. Setelah mencari sudut terbaik, lalu memfoto.
Ia ingin mengirimkan foto itu lengkap dengan ucapan terima kasih. Tapi pada akhirnya Kelaya hanya mengirim gambar buket bunganya saja. Kelaya, makasih bunganya, Abang. Bara, Mas-sama, sayang. BTW, baju tidur kamu cantik. Mampus. Kelaya harus memberi balasan apa? Otaknya buntu. Health. Satu hari sebelum akad nikah, Kelaya masih bisa tidur nyenyak. Tak ada yang perlu ditakutkan. Semua persiapan sudah matang. Pun, ia yakin Bara pasti bisa mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Tak ada gunanya mengkhawatirkan dokter satu itu. Cuaca? Untuk yang itu serahkan saja pada Yang Maha Kuasa. Hanya saja, terkadang sebelum tidur ia terpikir bagaimana malam pertamanya dengan Bara. Pasti akan hot sekali. Bara tak mungkin lagi menahan dirinya. Pertanyaannya, apakah Kelaya sanggup mengimbangi lelaki itu? Untuk itu, Kelaya rutin minum vitamin, olahraga ringan dan tak lupa atas bujukan mamanya. Kelaya perawatan seluruh badan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya tak luput dari sentuhan klinik kecantikan. Kelaya selalu merona setiap kali membayangkan bagaimana respon Bara saat melihat tubuhnya. Lupakan perihal rutinitas setelah akad. Sekarang Kelaya harus mengatur gugupnya, jangan biarkan otaknya melantur kemana-mana karena ditinggalkan sendiri di kamar. Sebab, keluarganya telah bersiap menyambut kedatangan keluarga besar Bara di halaman rumah. Gadis dalam balutan kebaya berwarna putih itu membuka gorden. Mengintip halaman rumah dari kamarnya di lantai 2. Jemari lentik itu kini tak lagi polos, di atasnya telah terukir henna putih, tampak serasi dengan nail art berwarna senada. Sisa-sisa roti di mulutnya terasa sulit untuk ditelan, pun telapak kakinya yang dingin tak membaik sejak tadi pagi. Nggak usah gugup, Ai. Begitu kata mereka, tapi Kelaya tak bisa mengontrol dirinya. Meski ia sudah berusaha, perasaan gugup itu tak bisa hilang. Kelaya hanya dapat mengontrolnya untuk tetap tenang. Sampai proses makeup pun Kelaya masih mencoba menelan nasi yang diberikan Hana, tapi tak bisa tertelan. Walhasil, ia hanya bisa makan roti atau kue-kue sebagai pengganjal perut plus susu coklat. Seandainya ada Bintang. Tapi sahabatnya itu tak akan datang sebelum keluarga mempelai pria datang ke rumahnya. Tak berapa lama, halaman rumah Kelaya pun ramai. Jantung gadis di balik jendela itu kian berdetak tak terkendali. Matanya secara alami mencari seseorang yang teramat ia rindukan. Seseorang dibalut pakaian pengantin berwarna putih, serasi dengan kebaya yang Kelaya kenakan saat ini. Mas Bara. Itu panggilan Kelaya yang baru. Walau belum diresmikan karena Kelaya hanya menyebut panggilan itu diam-diam, tanpa diketahui siapapun. Lelaki itu berjalan diapit Dipta dan Jasmine. Bintang ikut rombongan belakang, berpartisipasi dalam membawa hantaran pernikahan. Kelaya bergegas menutup gorden saat Bintang menoleh ke arah jendela kamarnya. Sayang sekali, padahal Kelaya belum puas menatap ketampanan Bara. Tenang, Ai. Lo bisa natap sepuasnya bahkan peluk, setelah akad nanti. Sabar. Kelaya kembali ke ranjang, duduk di kasur. Hanya dapat menebak apa yang terjadi di luar sana melalui apa yang ia dengar. Beberapa menit ia lalui dengan menenangkan diri hingga akhirnya pintu kamarnya kembali dibuka. Halo calon kakak ipar. Tentu saja itu Bintang. Gadis itu mengenakan dress berwarna hijau sage. Senada dengan seluruh keluarga mempelai. Kok lo? Kelaya bertanya heran, pasalnya, para sepupu perempuannya saja tak ada yang kembali ke kamar. Mungkin asyik melihat prosesi akad nikah, Bintang malah lebih dulu muncul di kamarnya. Bukannya menjawab, Bintang hanya cengengesan sambil menatapi Kelaya dengan takjub. Pangling gue, Ai. Bintang menutup mulut, berlagak meleyot. Lalu ia beringsut duduk di sisi Kelaya.
lipstik lo cantik banget warnanya, ombre pakai warna apa? Hele, bukan Bintang namanya kalau tidak salah fokus. Seharusnya Kelaya sudah bisa menebak dari awal. Gak tahu gue, Bin. Lo tanya saja sama mbahnya di sebelah. Di sebelah yang Kelaya maksud adalah ruang yang dikhususkan untuk tempat makeup. Ada satu orang asisten Mua di sana, sepertinya sedang beristirahat setelah selesai merias Kelaya atau tengah makan. Sebab sejak mereka datang jam setengah 12 siang dan sekarang jam 3 siang. Kelaya hanya melihat mereka minum sesekali. Nanti deh, kalau lo lagi hapus makeup aja. Tapi, melatinya gue minta, ya? Iya, nanti gue sisihin khusus buat lo. Soalnya sepupu sama tante-tante gue banyak yang bilang mau minta melatinya. Capek deh. Tapi tak apa, Bintang yakin Kelaya akan menyisihkan melati untuknya. Doain gue dapet Jeno versi lokal ya, Amin. Nggak ikhlas lo ngamininnya. Setelahnya, dua sahabat itu melupakan sejenak tentang Jeno versi lokal. Para sepupu Kelaya telah masuk kembali ke kamar. Otomatis, topik obrolan mereka akan beralih secara alami. Kali ini, tentu saja membahas seseorang yang menjadi salah satu bintang utama hari ini. Calon suami lo ganteng banget. Kelaya tersenyum lebar. Kan? Kelaya sudah menduga hal ini akan terjadi. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Bara Adi Pratama bin Dipta Abi Pratama dengan anak saya. Yang bernama Kelaya Anggraini dengan mas kawinnya berupa mahar seperangkat alat sholat dan emas 100 ger, tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Kelaya Anggraini binti Kaifan Malik dengan mas kawinnya yang tersebut, tunai. Ketegangan di sepanjang bahu Bara luruh seketika saat kata sah menggema di seluruh ruangan. Wajahnya yang pucat sedikit bersinar dan tangannya yang dingin masih sedikit gemetar ketika menadahkan tangan saat doa penutup akad dibacakan. Resmi sudah ia menyandang status sebagai seorang suami. Serta telah dilimpahkan semua tanggung jawab orang tua Kelaya padanya. Dirinya lah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas diri Kelaya. Semuanya, lahir dan batinnya. Tanggung jawab ini terasa berat, meski begitu Bara bahagia menyandangnya. Dan, betapa ia berterima kasih telah diberi kepercayaan untuk menjadi suami Kelaya. Seseorang yang akan selalu berusaha ia bahagiakan. Matanya melirik ibunya yang menangis haru. Bara tersenyum, menyeka sudut matanya yang berair. Jangan tanya bagaimana perasaan Bara saat ini. Tak ada kata yang pantas untuk menggambarkan bagaimana bahagianya ia sekarang. Terlebih saat Kelaya dihadirkan, semua rasa bahagia Bara meluap menjadi tangis haru. Lelaki itu susah payah menjaga bibirnya untuk tetap melengkung mengiringi setiap langkah Kelaya yang datang padanya didampingi Bintang. Bara tahu Kelaya mati-matian menahan tangisnya, tapi Bintang di sisinya sudah banjir air mata. Seandainya bisa, Bara ingin sekali berlari menyambut Kelaya lalu memeluk gadis itu erat-erat di depan semua orang. Betapa ia ingin semua orang tahu bahwa dia teramat mencintai gadis yang telah menjadi istrinya ini. Namun, tanpa Bara melakukan hal itu pun, melalui tangis harunya. Semua orang di ruangan itu tahu betapa Bara mencintai Kelaya. Dan, betapa beruntungnya Kelaya mendapat cinta sebesar itu. Uhuy, cium Bar. Cium. Gas aja udah. Celetukan itu membuat Bara tertawa di sela tangis harunya. Kelaya pun sama, gadis itu merona sembari salim pada Bara. Jantung Kelaya bergemuruh hebat tatkala Bara membacakan doa di atas kepalanya. Saat Kelaya sibuk dengan detak jantungnya, dirinya sama sekali tak sadar kapan ia mengangkat kepala dan benda lembut itu mendarat di dahinya. Sorakan riuh kembali terdengar, dan Kelaya sibuk dengan detak jantungnya yang menggila. Ada hal yang lebih mendebarkan dibanding dicium Bara di depan seluruh keluarga besar selesai akad beberapa jam lalu, yaitu menunggu Bara selesai mandi.
sembari menyisir rambutnya yang setengah basah setelah selesai keramas. Kelaya sesekali akan mencuri pandang ke pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Setelah mencoba mengulur-ulur waktu dengan berkutat bersama seserahan, Kelaya akhirnya tak bisa lagi beralasan untuk tak pergi ke kamar saat dipelototi Hana. Mandi gih, ai. Tuh Bara sudah lirik-lirik ke sini. Nggak kasihan kamu? Nasib memilih akad sore hari, acara baru selesai menjelang malam. Artinya, semakin mepet waktu dengan malam pertama. Kelaya mendadak tidak siap. Ai. Gadis itu terlonjak, tak menyadari kapan Bara keluar dari kamar mandi. Dan kini berada tepat di sisinya. Lelaki yang hanya dibalut handuk itu meraih sisir di tangan Kelaya dan menggantikan tugas menyisir rambut sang istri. Mas nggak pakai baju? Kelaya refleks bertanya. Bara dengan santai menyisir rambutnya seakan tak berniat berpakaian sama sekali. Bara mengangkat kepala, menatap Kelaya melalui cermin. Hatinya masih berdesir aneh setiap Kelaya memanggilnya dengan sebutan Mas. Panggilan baru setelah mereka resmi jadi suami istri. Nanti juga dilepas lagi, sayang, katanya ambigu. Sialnya, Kelaya paham arti makna kalimat Bara. Gadis itu menundukkan kepala, pipinya mendadak memanas. Bara yang melihat hal itu melepaskan sisir dan memeluk Kelaya dari belakang. Kap. Alarm tanda bahaya di otak Kelaya berbunyi nyaring, tapi ia tak mengindahkannya. Toh, Bara sekarang sudah jadi suami. Jadi, sah-sah saja lelaki itu menciumnya. Ai. Sekali lagi mereka bertatapan lewat cermin. Kelaya yang merona dan Bara yang tak dapat lagi menahan senyum jahilnya. Tangan lelaki itu bahkan telah membuat pola abstrak di perut sang istri. Kamu capek? Meski tahu pertanyaan itu sebenarnya adalah bentuk godaan, Kelaya tetap mengangguk. Capek. Ia sedikit berharap Bara akan mengurungkan niat di kepala lelaki itu dan memilih untuk tidur dengan tenang malam ini. Jujur, Kelaya tidak benar-benar siap. Ya sudah. Lagi, lelaki itu mengecup pipi Kelaya. Mas aja yang gerak, kamu tiduran aja. Kelaya melotot, Mas. Gadis itu menoleh dan langsung Bara sambut dengan ciuman dalam. Tangan lelaki itu sigap menahan belakang kepala Kelaya, sebelah tangannya lagi meraih pinggang gadis itu. Mengubah posisi Kelaya agar menghadap tubuhnya. Ia ingin Kelaya tahu betapa dirinya merindukan gadis itu setengah mati. Ia bahkan hampir gila saat Kelaya memutuskan panggilan sepihak saat terciduk memakai lingerie. Menjelang akad, Bara bahkan sempat mimpi basah. Mas, bentar. Kelaya mendorong paksa badan Bara, dirinya bisa mati kehabisan napas. Gadis itu terengah-engah menatap mata Bara yang berkabut. Sebenarnya,